Di antara gemuruh hutan tropis yang rimbun terdengar lantunan nyanyian yang merdu, tajam, dan menggema. Ia bukan sembarang burung. Ia adalah simbol kemegahan dan kebanggaan pecinta kicau, sang murai batu. Murai batu, atau dalam nama ilmiahnya Copsychus malabaricus, adalah spesies burung dari keluarga Muscicapidae. Nama, murai, sendiri berasal dari bahasa Melayu, yang mengacu pada suara nyaring dan menggema. Sedangkan, batu, merujuk pada kebiasaan burung ini yang sering bertengger di batu-batu sungai atau pinggiran tebing di habitat aslinya. Dikenal pula dengan nama white trumpet shama dalam bahasa Inggris, burung ini telah sejak lama menjadi legenda dalam dunia kicau Nusantara, bahkan sejak zaman kerajaan. Konon, suara murai batu pernah menjadi hiburan eksklusif para bangsawan. Ia tak sebesar elang, tak semencolok burung cendrawasih. Tapi murai batu memiliki sesuatu yang tak bisa dilupakan, keanggunan dalam kesederhanaan. Tubuhnya ramping dan lincah, dengan panjang total sekitar 21 hingga 28 cm, dan hampir setengahnya berasal dari ekor yang menjuntai panjang dan melengkung indah. Bulu di bagian kepala, punggung, dan dada berwarna hitam legam, mengilap seperti batu obsidian saat terkena sinar matahari. Sementara bagian perut hingga sisi bawah ekor berwarna jingga kemerahan, hangat, kontras, dan khas. Tapi yang paling membedakan murai batu dari burung lain adalah tanda putih di bagian pangkal ekornya. Sebuah garis putih terang, bagaikan tanda tangan alam bahwa ini adalah burung istimewa. Kaki dan paruhnya ramping, cocok untuk bergerak cepat di semak dan ranting. Matanya bulat, hitam pekat, dengan tatapan waspada dan penuh nyala semangat. Setiap gerakannya, dari kepala yang menoleh, sayap yang berkedip, hingga ekor yang tegak saat berkicau, seolah dirancang untuk mengekspresikan suara, bukan hanya bentuk. Murai batu tak perlu warna mencolok untuk menawan. Ia menampilkan kecantikan yang halus, harisma dalam ketenangan, dan keindahan yang berbicara lewat nada. Penyebaran murai batu terbentang luas, dari kaki pegunungan Ghats di India bagian selatan, melintasi Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, semenanjung Malaysia, hingga ke Indonesia. Di Indonesia sendiri, murai batu dapat dijumpai di berbagai pulau. Sumatera, rumah bagi murai Medan, Aceh, dan Nias yang legendaris. Kalimantan, dengan murai Borneo yang dikenal agresif dan bervariasi suaranya. Sebagian kecil juga ditemukan di Jawa Barat dan Banten, meski populasinya mulai langka. Namun, seiring waktu, habitat-habitat itu terus menyusut. Penebangan hutan, konversi lahan, dan kebakaran membuat murai batu kehilangan tempat tinggal. Kini, banyak dari mereka hanya bertahan di kantong-kantong hutan yang terisolasi. Di balik kelincahannya, di antara dahan dan semak yang rapat, murai batu memainkan perannya sebagai pemburu kecil. Bukan untuk membunuh, tapi untuk menjaga keseimbangan. Serangga adalah santapan utama. Jangkrik, belalang, ulat pohon, laba-laba, rayap, dan semut menjadi menu hariannya di alam liar. Sesekali, ia juga memakan larva serangga dan cacing kecil yang tersembunyi di balik daun gugur. Bukan hanya predator, murai batu adalah penjaga hutan. Ia membantu mengendalikan populasi serangga yang bisa merusak tanaman dan pohon-pohon muda. Perannya mungkin tak terlihat, tapi dampaknya terasa bagi setiap lapisan ekosistem tempat ia tinggal. Di tengah rimbunnya hutan, saat musim hujan datang dan makanan mulai melimpah, murai batu memulai salah satu momen terpenting dalam hidupnya. Musim berkembang biak. Sang jantan akan memilih tempat terbaik di tengah wilayah teritorialnya. Lalu, ia mulai bernyanyi, bukan sekadar untuk memikat, tapi untuk meyakinkan betina bahwa disinilah kehidupan baru bisa dimulai. Tiap kicau yang dilantunkan bukan hanya nada, tapi janji perlindungan. Tanda kesiapan untuk menjadi pasangan dan ayah. Setelah betina menerima, mereka mulai membangun sarang. Bukan di atas pohon tinggi, tapi di semak lebat, celah batang pohon,
atau rongga alam yang tersembunyi dari pemangsa. Sarang itu dibuat dari ranting kecil, rumput kering, serat tumbuhan, dan lumut, dibentuk dengan telaten menjadi tempat yang hangat dan aman. Betina akan bertelur 2 hingga 4 butir. Ia mengerami telur selama 12 hingga 15 hari, nyaris tanpa suara. Sementara sang jantan berjaga, siaga terhadap ancaman dari udara maupun darat. Saat tiba waktunya, anak-anak murai menetas satu persatu. Mata tertutup, tubuh mungil. Tapi penuh harapan dan potensi untuk menyanyikan dunia suatu hari nanti. Selama 2 hingga 3 minggu ke depan, induk bergantian memberi makan. Jangkrik kecil, ulat, dan serangga lembut dibawa kembali ke sarang. Di alam liar, membesarkan anak adalah perjuangan. Tidak semua berhasil, tapi yang tumbuh akan mewarisi nyanyian leluhurnya. Beginilah murai batu melanjutkan generasinya. Dengan cinta, keberanian, dan lagu yang telah diwariskan sejak zaman hutan masih luas dan tenang. Inilah bagian paling menakjubkan dari murai batu, karakter dan kemampuannya dalam berkicau. Burung ini memiliki mental petarung tinggi, sangat teritorial, dan tak segan menantang siapapun yang masuk wilayahnya. Saat bertemu saingan, murai batu akan berkicau lebih nyaring. Membuka ekor seperti kipas. Berdiri gagah di dahan, lalu mengepakkan sayap. Melompat-lompat dengan gaya khas. Suara kicaunya sangat bervariasi, dari tembakan panjang, siulan tajam, hingga tiruan suara burung lain. Tak jarang ia bisa meniru suara alam seperti jangkrik, kodok, bahkan siulan manusia. Karakter suaranya dibagi menjadi tembakan, nada keras, tajam, berulang cepat. Isian, tiruan suara burung lain yang dimasukkan dalam lagu. Roll, kicau mengalir panjang dan halus. Burung ini dikenal bisa belajar dari lingkungan. Semakin sering diperdengarkan suara burung lain, ia akan meniru dan memperkaya variasi kicauannya. Sayangnya, pesona murai batu menjadi ancaman bagi keberlangsungannya. Ancaman utama: perburuan liar, menguras populasi liar, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Perdagangan ilegal, banyak ditangkap dan dijual tanpa izin. Hilangnya habitat, hutan tempat murai batu tinggal makin menyempit. Namun kini, berbagai upaya konservasi mulai dilakukan. Penangkaran terregistrasi. Kampanye pelestarian lokal. Edukasi komunitas kicau untuk tidak membeli burung tangkapan liar. Pemerintah daerah menetapkan larangan perburuan di wilayah tertentu. Murai batu bukan sekadar burung. Ia adalah suara dari kedalaman hutan yang membawa pesan keindahan, kekuatan, dan harapan. Jangan biarkan suaranya hanya menjadi kenangan. Jadikan ia simbol perjuangan untuk melestarikan alam dan kebudayaan kita.